Berkenaan dengan hal itu, pertama terkait ziarah, bagaimana sebenarnya? Tetap ziarah kan itu kan mendatangi makhluk yang kita anggap sebagai kekasih Allah. Dan para kekasih Allah nggak mengenal mati. Cuman kita yang tidak tahu kalau dia itu hidup. Sama. Walaupun secara dohir jenengan iku mendatangi sesama makhluk, tapi iman sampai jatuhnya harus pada yang sebenarnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib hati sampean iku metuki Allah. Lho ngoten lho. Carane jenengan nafikanlah, tiadakanlah seluruh makhluk apapun. Niki bahasane tauhid, namanya tajalilah, bertajalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Berkenaan kalian ingkang pun ngendikaaken ngajeng, kita sebagai makhluk itu bagaikan wayang, utawi malih ingkang menapa kemawon ingkang berperan itu hanyalah hidup, baik buruk, taat dan maksiat, semua itu yang berperan Allah. Pertanyaannya Gus, terus bagaimana bagi roh yang sudah taat dan roh yang ingkar, karena semua itu sama-sama masuk kotak. Namung mekaten ingkang kawula suwunaken pirsa, nyuwun pencerahanipun ingkang supados kawula saged bentenaken antawisipun taat dan maksiatipun ruh. Mekaten lan semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa konsekuensi atau alam yang dijalani bagi ruh yang amanu dan ruh yang belum amanu alias kafaru? Amanu iki saya maknani adalah terbuka, hati yang sudah terbuka. Kafaru saya artikan hati yang tertutup. Biar saya tidak menyenggol agama Pak ya, biar saya tidak menyenggol agama satu dengan agama yang lain. Saya artikan amanu atau ruh yang sudah kenal Tuhannya, itu adalah ruh yang hatinya sudah terbuka. Ini jawabannya di dalam surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Apa konsekuensinya? An-nur, hati yang sudah terbuka dari hijab berarti bercahaya, berarti terang. Terang. Bahasa logika, seseorang matanya yang sudah tidak buta. Satu. Kafaru saya artikan adalah ruh yang hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, tertutupnya sebab ditutup Allah. Mengapa Allah tutup? Karena innal ladina kafaru sawaun alihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun.
apa yang disampaikan risalah oleh para utusannya Rasulullah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nggak percaya, nggak percaya. Akhirnya apa? Khotamullahu ala qulub, khotam ngunci, nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine mereka. Makanya tak artikan tertutup, bukan kafir, dan tertutup. Kalau hati tertutup berarti seluruh manusia tidak mengenal agamanya apa. Siapapun kita, jikalau hati kita tertutup dengan ayat-ayat yang tersirat, baik terdapat pada ayat kauniyah ataupun ayat-ayat yang Qur'aniyah, apa konsekuensinya? Gelap. Di ayat mana? Sama. 200 Al-Baqarah 257, terusnya ayat wow. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, kegelapan. Yes. Arti nur, cahaya padang, dan kegelapan terserah dengan memaknani dari sisi mana. Kalau dari sisi lughat bahasa an-nur, cahaya padang, berarti jenengan bisa melihat mana sirotol mustaqim, mana bukan, mana jalan, mana jurang, bisa mengetahui. Gak mungkin jenengan yang tahu oh itu jurang, jenengan iki nyunsep nang jurang, gak mungkin. Jenengan mesti lewat jalan yang benar. Tapi orang buta bisakah membedakan mana jurang, mana jalan? Mboten saged, nggak percaya, buktikan. Berarti nyungsep, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang nolong, mesti menggok Pak. Awalnya jalannya benar Pak, udah, ayo suruh jalan, mesti menggok. Wis gak jauh-jauh, sampean aja lah berjalan mulai sini sampai embong sana ya. Wis berdiri tengah-tengah jalan, udah sampean jalan, nanti lah sampean menggok, karena tidak tahu perbedaan mana jalan mana jurang. Ini kalau kita artikan antara nur dengan zulumat, kegelapan. Tapi bisa jadi ini diartikan antara rahmat dengan siksa atau azab. Wis terserah jenengan ngartikan bagaimana sakerso. Makanya jikalau mata dohir kita buta, kita harus larinya mencari dokter spesialis mata. Tapi jikalau yang mata hati kita yang buta pada Allah, kita harus cari dokter guru akhirat pun ngene iki. Beda-beda. Persoalannya beda-beda. Ingat, lebih ekstrim, lebih bahaya buta mata hati kepada Allah daripada buta dohir terhadap makhluk sesama. Berhubung jenengan tanya bagaimana nasibnya, wong padahal semuanya kembali kepada Allah. Ibaratnya wayang melebu kotak, gak kira Pak sing namanya Pak Dalang utawi Cantri sing lebetaken ini. Kalau satu kotak wis bener satu kotak, gak mungkin diselang-seling antara wayang tengen ambek wayang kiwa. Mungkin kiwa dadekno siji kiwa, tengen didadekno siji, tengen ndukure ngoten atau dibalik. Gak mungkin dicampur, gak mungkin. Nanti tadi dalang ta jenengan
Nate ngertos mbah-mbah kula dhisik nate wonten, bukan mbah sih sebetulnya, namanya dalang somadi. Nggih dalang, nggih ngelmune nggih ilmu sejati sing disampaiake, ngupas tentang karakter sifat wayang. Iku asline karakter manusia. Makanya dalam persoalan tentang perdalangan mesti wayangnya itu kelompok loro, kelompok apik kali kelompok elek. Nek apik kalau baik itu mesti ditaruh di sebelah kanan, kalau yang jelek ngastino mesti ditaruh sebelah. Kalau ada wayang yang kebalik iku coro dalangi gendeng dalangi ngamarto kok diletakkan di kiri, keliru. Tapi yo gak salah, keliru tapi mboten salah. Kok iso keliru gak salah ya? Makanya aku sebut gendeng. Miturut pakem salah, tapi nek menurut karepe dhewe ya bener. Makanya ahli maksiat dilebokno surga nang Allah, urusannya Allah. Ahli taat dilebokno neraka, ya urusannya siapapun nggak bisa protes. Malaikat iku jare cuman jogot tok, nganut. Nyun sewu. Ada ahli taat masuk neraka lho Pak, dan ahli maksiat masuk surga. Lah iki ben tambah gegeran nih. Tak ngai goro-goro nggih. Siapa mereka? Ahli maksiat dia itu tapi masuk surga begenggek. Iki orang dasare lho nggih. Begenggek, tahu begenggek nggih? Napa mriki jenenge? Sakem. Mriki sakem namanya. Mohon maaf, kula lagi tahu niki sakem. Niku gara-gara ngombeni guguk ngelak. Niku lho mlebu surga. Siapa mereka? Saya katakan, saya nggak bilang perempuan wanita itu ndak. Siapapun panjenengan lahir ahli maksiat, tapi hati sampai ahli taat nang Allah. Dikatakan ahli taat adalah dalam hati sampai tentang rasa sing muncul. Anda sudah tidak merasa diri Anda yang melakukan. Iso tenan tah pertanyaan kula ngoten. Betulkah kau tidak merasa jikalau sumber perilaku itu dari Anda? Ya sampean jawab ning ati sampean dewi-dewi. Tadi saya katakan walaupun secara fisik dohir ahli maksiat, yang saya katakan maksiat dohir lho Pak nggih, tapi ati sampean ahli taat. Wong ora tahu sholat, belas tak tahu. Mohon maaf lho nggih, karena tidak beragama Islam. Poso, yo ora tahu poso. Lah wong duduk wong Islam, yo ora poso ta. Tapi atine ahli taat. Saya katakan ahli taat selalu nyawiji menyang Allah. Niki biasanya Pak ya dilakukan orang-orang dengan memakai sistem majedubun. Apa? Sistem untuk menuju dan bertemu Allah tapi tidak mengindahkan hukum syariat. Wis saenake dhewe. Sir budal dadu ya dadu. Tahu dadu nggih? Masak gak mateng-mateng lho, dibuka ditutup, dibuka ditutup. Kan sama halnya masak enggak matang. Nah. Tapi hatinya sekecil pun tidak ada syirik, Pak. Tidak menyamakan sesuatu yang lain dengan Allah. Jadi enggak ada hatinya itu wujud selain Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Hatinya sudah tidak merasa makhluknya yang berperan.
Pertanyaannya, iya tah, ketika saat itu muncul semuanya, Allahnya, makhluk sudah tiada. Ini kan pertanyaan. Jangan-jangan dikai kesempatan kok. Iku omongane kelasan, kena tak cekel ya. Aku tak maksiat terus secara fisik. Loh, takok ning hatimu, awakmu sudah kefanaan dirimu ndak? Nek ndak ya bukan masuk nominasi. Paham nggih? Bon, satu. Nomor dua, ahli taat tapi Allah masukkan neraka. Taat secara lahiriah, Pak. Tapi hati sampean kali kula masih mengadakan sesuatu sama dengan Allah. Contoh, kudrat, kekuatan. Dalam hal sholat, dalam hati kita merasa kita yang bisa kuat melakukan sholat. Udah syirik khafi itu. Mohon maaf loh ya, jikalau ini benturan ambek keterangan di dalam syariat. Saya tidak berniat membenturkan, enggak. Saya hanya berniat bagaimana Anda lebih paham ke depan. Istilah bahasa sholat, tingkatkanlah mutu sholatmu di hadap Tuhanmu. Yang tadinya gak ngaku-ngaku, yang tadinya ngaku-ngaku, takholi, kita lepaskan lewat tahali untuk tajali. Dia kok no sedoyo karena Allah. Sebab semua niat iku mesti ditutup lillahi ta'ala, karepe lillahi ta'ala hanya karena Allah. Ndak kita si merasa karena kekuatan kita sendiri bisa boleh melakukan sholat itu kuat kita sendiri. Enggak merasa kalau yang menggerakkan itu hanyalah Allah. Enggak ada rasa di situ. Makanya saya berniat untuk menggugah iman sampean iki dalam konteks beribadah biar bertambah bermutu di hadapan Tuhan. Mekaten. Lanjut sekali lagi Bapak, mohon maaf jikalau pertanyaan terbatas karena kami ada tugas menulis terus kitab-kitab itu. Jadi walaupun saya kesini bawa kitabnya Pak, bawa kosongan buku, tulis. Gak percaya lihat di dalam. Ngaten. Nggih. Monggo sekali lagi. Jadi Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kita tahu tadi Bapaknya juga udah menjelaskan bahwa makhluk itu sifatnya tidak bisa manfaat, mencegah mudorot. Yang kami pertanyakan adalah ini kan banyak dari kaum rekan-rekan kita yang senang dengan ziarah ke makam para wali Gus. Itu seyogianya bagaimana atau secara hakikatnya bagaimana kan? Itu yang terbaik gitu Gus. Yang kedua, ini kan sudah mendekati bulan Ramadan Gus. Banyakan para umat Islam selalu mengharapkan untuk ketemu dengan Lailatul Qadar. Itu secara hakikat bagaimana? Kemudian yang ketiga Gus, yang terakhir, tadi dijelaskan bahwa takdir nggak bisa dirubah, yang bisa dirubah itu angan-angan. Apakah angan-angan itu sama dengan janji Gus ya? Artinya kalau kita misalkan punya angan-angan pengen apa terhadap orang lain, misalkan pengen memberikan sesuatu atau bagaimana, tapi ternyata angan-angan itu nggak tersampaikan, apakah itu juga ya sama dengan yang dikatakan itu jadi hutang gitu? Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malakum dzarra wala naf'an. Allah mengatakan terkait masalah makhluk, seluruh alam apapun itu tidak punya sifat mendatangkan manfaat, ada manfaati atau naf'uz dzarah atau
mencegah bahaya atau bala. Di dalam Al-Quran yang telah kami gali sekitar ada 11 ayat yang mengatakan bahwasanya selain Allah itu tidak punya hak untuk bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat atau bala. Artinya walaupun secara dohir seakan-akan makhluk itu yang bisa memberikan manfaat, tapi sebetulnya itu adalah Allah. Itu tadi sesuatu di balik makhluk ada yang rahasia yang mereka tidak mengetahui. Akhirnya jatuhnya iman pada makhluk. Hati kita meyakini makhluk itu yang bisa memberikan manfaat, makhluk itu yang bisa nyantet. Nah gitu toh. Itu pelajaran TK dulu, Bian. Tinggalkan. Ayo naik yang sebetulnya. Walaupun secara real, dohir, realita makhluk, tapi jenengan nggak boleh iman jatuh pada makhluknya. Nggak boleh. Jenengan tidak akan jatuh pada iman makhluk tatkala Anda sudah tahu rahasia di belakang makhluk itu. Siapa sebetulnya sang yang aktor itu? Berkenaan dengan hal itu, pertama terkait ziarah, bagaimana sebenarnya? Tetap ziarah kan itu kan mendatangi makhluk yang kita anggap sebagai kekasih Allah. Dan para kekasih Allah nggak mengenal mati. Cuman kita yang tidak tahu kalau dia itu hidup. Sama. Walaupun secara dohir jenengan iku mendatangi sesama makhluk, tapi iman sampai jatuhnya harus pada yang sebenarnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib hati sampean iku metui Allah. Lho ngoten lho. Carane jenengan nafikanlah, tiadakanlah seluruh makhluk apapun. Ini bahasanya tauhid, namanya tajalilah, bertajalilah. Apa tajali? Meniadakan keakuan makhluk dan menyatakan, menetapkan keakuan Allah. Jikalau ada berkah sebab ziarah jenengan, jangan pernah hati berkahnya datangnya dari makhluk. Hati sampean tetap berkahnya, imannya wajib dari Allah. Sama dengan ngaji nih lah. Mau nih ada yang nggak paham, terus bosok dibuka paham, jangan pernah sampai beriman pada klason. Klason ini makhluk, tapi berimanlah kepada yang sebenarnya, siapa di balik klasonnya. Paham ya? Ini jangan digoreng loh ya. Enggak digoreng sampai menuduh, oh klason ngaku-ngaku sebagai Allah. Lah iki payah iki. Iki ngajine gak nutuk iki nek ngoten. Gak iso. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar. Lailah iku adalah malam, Pak. Malam sifatnya iku sepi, gelap. Artinya apa? Siapa yang mau menggelapkan hatinya dari padangin dunya? Artinya siapa yang menafikan selain Allah di dalam dirinya, qadrin, ketetapan bertemu itu pasti. Sebab ngenten, syarat sampean kali kula diterima Allah dan ketemu Allah sebagai kekasihnya, syaratnya mung kalih siji asahlah apa namanya meditasi sampean mau. Biasakanlah dalam hati merasakan kehadiran Allah, sebab dengan begitu nanti dalam hati sampean itu yang muncul rasa itu akunya Allah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah ada dalam hatimu
ada wujud selain Allah. Udah syarat lurus tok, simple tok, simple sekali. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, itulah sebetulnya Lailatul Qadar. Secara hakikat tidak menunggu bulan puasa Pak, Ramadan, enggak. Setiap saat dan waktu, jikalau hilangnya dalam dirimu atas dirimu sebagai makhluk, maka itulah Lailatul Qadar. Makanya disindir dalam sebuah makalah, kalau nggak salah, orang yang bertafakur sesaat itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Hah? Ayo, apa maksudnya tafakur? Ya itu tadi, jenengan tahalli ketajali, nafi isbat, hatimu diam, rasakan kehadiran Allah, wujudnya dalam dirimu yang kusebut khaufiyun, sesuatu yang rahasia tadi. Nantilah jenengan dibimbing di Allah. Nek sering-sering kayak ngoten, sampean sering-sering, sampean kok dibimbing Allah diri atas kefahaman apapun. Akhirnya hati sampean itu mudah ingat pada Allah. Angan-angan cipta-cipta Pak. Mohon maaf belum masuk pada irodah. Angan-angan. Nanti kalau sudah masuk pada irodah, kekarepan jatuhnya di hati. Kalau angan-angan biasa ikut di akal. Tinggal angan-angannya itu angan-angannya ahli syariat atau ahli hakikat. Kalau ahli syariat, angan-angannya di akal. Muter-muter. Ngene iki umpama duwe montor ngono enak bae gak udanan. Lah ngoten nggih. Angen-angen karena habis melihat orang naik mobil. Coba jenengan ada di hutan, gak mungkin akan muncul angen-angen beli mobil, jalannya nggak ada kok. Berhubung kita dekat pada orang-orang yang punya mobil, angen-angen. Nah, angen-angen ini nanti akan jatuh cipta-cipta pada iroda pangroso. Iya, akhirnya muncul kehendak. Terus ini kan belum keluar toh Pak, masih mumet-mumet di dalam kekarepan. Akhirnya tindakan jenengan iki kerja harus giat, cari uang harus giat apabila ingin mendapatkan mobil. Kadang-kadang wonten Pak, nafsu itu bisiki merampok ae cepet, nyolong ae cepet, utang ae cepet. Walaupun nyicil rapopo. Sing penting wujud kekarepan iku nyoto. Pak, mohon maaf, jikalau ada kehendak seperti itu, tolong sekali lagi jenengan biar gak ketipu. Tolong jangan pernah jenengan akui, biar tidak membahayakan kelangsungan kehidupan jenengan berikutnya. Kadang-kadang kan kita punya hitung-hitungan, kerja 1 bulan aku mendapatkan 10 juta, angen-angen ati gak nyicil 5 juta. Oke, tinggal 5 juta buat kehidupan dalam rumah, cukup nggih? Cukup. Oke, iku mal-malan kita atau hitungan-hitungan kita. Kita tidak tahu di tengah jalan ada apa. Jarang kita memprediksi. Ternyata setelah kita mengambil mobil dan ber-DP, terus kita dapat cicilan 5 juta, mohon maaf, Allah berkehendak lain, tidak sesuai dengan apa rencana hati sampean. Apa? Cicilan tinggal, mohon maaf loh, 1 tahun PHK. Ngeluh no mboten? Ngeluh toh?
ngeluh. Coba kalau jenengan iku rencana tadi sampean tetapkan rencana Allah. Mboten ngeluh sampean. Enjoy. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul memegang teguh akhlak kepada Allah dalam hal kehendak yang disebut ayat itu takwa, mohon maaf, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jikalau jenengan mendapatkan kesulitan, yaitu tadi contoh di PHK, ya toh, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah pasti akan memberikan solusi datangnya yang tidak kita sangka. Tadi mboten bingung. Jenengan kali kula bingunge iku sebab keluar dari program apa Imang? Keluar dari rencana. Ternyata kurang 1 tahun cicilan kita di PHK. Waduh, kerjanya di PHK, bisnisnya kalau kita bisnis jatuh. Pusinglah kita. Akhirnya lebih parah lagi, jenengan iku dengar saran teman, uang 1 juta digandakan menjadi 100. Pak, Bu, iki ketipu sampean iki. Sampean sadar? Ketipu sampean. Nggih, ketipu. Kula niki rada setengah mantan. Dulinan babakan ngono kuwi. Lewat teman-teman. Koyo iya tapi asline ora. Mboten, Pak. Mboten hak, gak bener. Nek sampean umpuk aku roh dhewe, dhuwit kula dilebokno ning kotak. Itu cuman 1000 ya lah. 100 iku jadi 100.000 jadi 1 juta. Sampean gak roh trike wong iku open. Coba kok roh. Kadang-kadang godhong di anu dadi uang. Kula nggih mohon maaf oleh karena aku tahu ketipu, Pak. Ngoten lho. Iki korban wis ra percaya. Nek sampean kepingin pol-polan tenan, langsung ae nang Allah lewat malaikat Jibril, tapi yo gak rupa godhong dadi uang, mboten. Iku dinar tapi logamnya logam emas, barusan proses didol lewat toko emas baru. Wonten nek niku kula tahu sendiri carane niku wonten, tapi tinggal kuat napa mboten. Mulai bar Isya sampai niki sampai subuh kongkon maca surat Ikhlas 10.000. Nate kula lampahi niku ga iso tangi kula ngeten kula. Kaya wonten linggisi, wis kapok lho. Nggih. Dereng hasil. Dereng hasil. Lah durung hasil mriku wonten linggisi ya, Pak. Mboten asal obah, mboten asal senden kongkon lungguh tahiyat awal, tahiyat akhir. Nek miturut kitab Membaul Hikmah itu harus dibaca 10.000, harus ada sajadah 2 atau paling enggak 1. Tapi syaratnya sampean kudu nganggo wangen-wangen. Nanti kalau itu diterima Allah, dinar niku dirham niku wonten nisar saja. Kula manten sapa tak buka. Ya Allah Pak, kelabang. Sing ono kelabang. Lah nisare lemah ini. Nah, wis kapok kula. Bapak Ibu hadirin, angen-angen apakah itu merupakan satu janji? Kalau kita bahasa syariat, Pak, selama belum diucapkan itu tidak
Janji. Syariat lu ya. Cara hakikat rencana itu kan di dalam hati, ya tak? Dalam hati. Boleh saya katakan, jenengan katakan sebagai janji Allah. Tapi jangan pernah kau mengatakan janji kita. Jangan. Sebab kalau kita di dalam pikiran angan-angan masuk di dalam hati jadi kehendak, terus itu sampai akoni kehendak sampean, itu boleh jadi janji. Terus kalau janji, mohon maaf, bisa apa kita untuk menyelesaikan janji itu? Padahal kita sifatnya manusia, la haula walaku, biar tidak terhukumi, maka jadilah kau seperti wayang. Berarti tidak punya daya upaya, kekuatan apapun. Artinya bila mau terjadi kekuatan dalam diri kita atau kehendak apapun, katakan dalam hati itu kekuatan Allah, kehendak Allah, udah cukup, aman kita. Nggih, pun saiki Ibu, ada enggak Ibu? Monggo. Mikile. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Triningsih. Saderenge nyuwun pangapunten Gus, niki agak panjang. Niki kan bermula dari sekitar 6 tahun yang lalu nggih. Niku kan kula kan riyen ini kan nggih ten majelis taklim ngaji terus ngeten niku. Ngaji nggih, kehidupan sehari-hari ini nggih namung ngaji, kerja kalih nggih sami ibu rumah tangga biasa ngoten niku. Terus suatu ketika kan guru ngaji kula kan sedo. Akhirnya kan kula kayak kehilangan pegangan ngeten niku, mesti kan kulinane tiap hari mengaji ngeten. Terus pada akhirnya kan enggak ngaji karena gurune meninggal dunia nggih. Niku hati kula niku terasa gersang kali hampa ngeten niku. Terus pada saat niku ki kula kan nggih napa nggih mesti kagungan usaha kayak warung napa ngeten niku. Agak didekatkan Bu. Oh nggih, warungnya niku sering napa nggih ten ngajeng warung niku sering enten kembang, enten cowek, enten sego kuning, beras kuning napa-napa lah ngeten niku. Sering enten kembang-kembang ngeten niku. Pada waktu niku kan kula nggih ndredeg, akhirnya kan setiap hari niku mene kan warung kula nggih lumayan alhamdulillah laris ngeten niku, bareng langsung belas sepi ngeten niku. Terus kan anak kula niku memang napa nggih sing alit niku dari kecil kayak niku anaknya niku memang beda. Soalnya pas lahir niku kan nangis terus ngeten niku. Terus begitu anak umur 1 tahun niku kan sering napa nggih misalnya menunjuk nopo, misalnya mbah mengke mbah ning kono mengko ana wong mati lah. Pada saat itu anak kula kan pagi-pagi nopo nggih niku jalan-jalan kali simbahe sanjang lek mengke ten mriki enten sripah, dan niku jam 9 niku enten sripah melih. Terus bar niku anak kula niku sanjang ten mriku enten nopo nggih mengke ten mriku sok enten nopo tenan ngeten niku. Terus niku mboten ming 1-2 kali tapi sering anak kula sanjang engko ning kono kae iki ana wong mati ngeten niku, tapi kan mesti kula mboten percaya, sinten-sinten kan mboten percaya, tapi mesti kejadian ngeten niku. Terus akhirnya kan warung kula niku mengalami napa nggih penurunan ngeten niku, saking sik riyen maune lumayan terus dadi sepi niku karena nggih ngarepan sering enten ngeten niku. Akhirnya kan kula pergi ke pondok-pondok, ke kiai-kiai bertanya nyuwun doane ngeten-ngeten iki. Intine warunge rame akhirnya dadi sepi. Ya ngoten nggih. Sekedap niki berlanjut riyen. Terus bar niku kan akhirnya kula ten pundi-pundi tapi mboten menemukan ketenangan di hati, dan kan akhirnya kula ketemu jenengan niku sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Nggih. Jenengan kan kula tanglet kali jenengan nggih pada saat niku jenengan kan sanjang kali kula. Nek ten Pak Kiai liyane kan sanjang ngeten-ngeten iki jenengan kan sanjang kali kula cuman begini. Sibukkan hatimu dengan hanya berzikir dan mengingat Allah. Terus nek anak itu kalau seperti itu kan memang itu kersane Gusti Allah. Jadi kita memang harus menerima dengan ikhlas dan sabar. Akhirnya Gus kula kan langsung merenung
merenung, terus kula sibukkan hati kula dengan setiap hari-harinya itu berzikir dan mengingat Allah sampai pada titik napa nggih, kula niku seolah-olah saya itu dilihat Allah dan seolah-olah saya itu berbicara dengan Allah ngeten niku. Terus bareng niku kan intinya mohon Bu, intinya intinya niku sakniki kan kula manut jenengan niku wau, akhirnya kula ki napa sik terjadi kalih kula ngeten niku sakniki kula akhirnya tenang dan itu mungkin sudah menjadi takdir saya. Terus sing jadi pertanyaan kula sakniki ki ngeten niki, kula kan lebih tenang dari dulu napa-napa nggih, nek memang itu rezeki saya yo niku bakalan jadi punya saya, kalau bukan rezeki saya berarti bukan rezeki saya. Kula kan pun seperti itu, jadi nek enten napa-napa kula pun mboten kaget ngeten niku. Terus saya kan berzikir terus niku kan pada sak niki pada titik kadang kula berzikir terus ngeten niku maksud ngeten niku to seolah-olah niku kok tubuh saya itu terasa ringan banget niku, terus kaya munggah napa nggih, munggah ringan banget sih maune sakderenge berzikir niku kok keju-keju kemeng niku pas duduk ngeten niku tidak merasakan keju, tidak merasakan kemeng, terus kok makset munggah ngeten niku mboten terasa napa-napa namung intine iki la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah 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 Allah, ten ati kula niku Allah Allah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah ngeten niku. Terus pas ngeten niku kula kok kadang-kadang ki langsung ngeten iki Gus kayak bertemu sinten di napa sinten kan ngeten niki. Terus kula kan malah kaya niki asline iki kula ki edan mboten ngeten niku lho Gus, kok dadi ngeten niku lho, mengke kula napa nggih kaya pripun ngeten niku, oleh karena banyak yang menunggu kok dadi nggih terus anu nggih ngeten niku kula kan nggih bingung, mungkin nek kula critake pertanyaan mawon Bu, pertanyaane nggih niki Gus, niki ki kula ki sebenarnya pripun ngeten niku, gila napa pripun napa-napa ngeten niku. Nggih. Pokoke intine gila napa mboten wis mboten tok. Kula nggih bingung sakniki. Nggih. Nggih pun niku mawon. Resiko seseorang yang ingin bertemu bercinta kepada Allah, wajib hati itu tinggalkan selain Allah. Wajib pun, walaupun secara dohir tidak meninggalkan dunia. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Jikalau kau ingin betul-betul meraih darul akhirah, hubungan langsung dan bertemu Allah, bukan berarti Anda secara dohir meninggalkan dunia, urusan dunia, tapi secara rohaniah wajib jenengan ikut tinggalkan dunia. Apakah aku iki sudah gila? Lah ngoten nggih. Tak jawab kanthi cospleng nggih. Gendenge ati sampean wis bener mung dateng Gusti Allah. Leres Bu. Inilah yang disebut sebagai nyuwun sewu nggih. Cara wong ngoten nikmati kumpul dengan istri atau suami. Klimak. Nah, boleh saya katakan iki klimak. Bukan klimak-klimak umpama niku wau umpama ngoten lho. Hati dauk inilah yang kusebut sebagai zauk. Zauk iku apa? Ati tidak gendeng, tidak cinta pada selain Allah, tapi ati hanya cinta pada. Kadang-kadang ngoten niku pun akal melu diblengni Allah. Mbuh sesaat mbuh ya apa? Itu sudah menjadi fenomena di dalam setiap hamba Allah yang ingin bercinta hanya pada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad katakan apa yang dikatakan Rasulullah, jikalau hambaku ini ingin bercinta denganku dengan baik, katakan Muhammad,
Akhirnya Rasulullah mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jikalau kau ingin menjalin cinta kasih pada Allah, ikuti saya. Fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti saya. Jikalau kau betul-betul mengikuti apa proses yang kualami dalam hal cara bercinta kepada Allah, yuhibbukumullah, jawabannya, maka Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Radhiyallahu anhu wa radu anhum, berarti saling cinta mencintai, berarti gendeng. Wong nek wis kadung gendeng nang wong liya, anak bojo mesti lali. Nggih napa Pak? Pak nggih. Lali nang anak istri lali. Karena kadung cinta hatinya pada orang iki gambaran mawon. Gak lanang, gak wedok, gak suami, gak wis tah lali. Malah sing metu iku eleke. Lah ngoten nggih. Padahal yang dicintai iku welek, metu apike tok. Wis begitulah. Artinya apa? Walau jenengan iki dicubit oleh Allah lewat takdir kopdi gak enak, tetep ati sampean iku sendika dawuh. Gak loro ati. Artine ati sampean iku ikhlas ridho. Jadi leres bu, jenengan iki gila. Atine nang Gusti. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikir mengingat Tuhan Allah lah, hatimu akan jadi tentram. Lah orang lain mengatakan jenengan edan, ya ikilah salah satu tanda kekasih Allah seperti itu. Mekaten. Nggih, satu kali. Ibu tadi ada, monggo Bu. Nggih, wonten. Monggo, miki pundi? Oh jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Gus. Jadi 2 kali itu saya melihat waktu di kamar mandi, lihat di lantai itu tuh ada laki-laki terus kayak bermahkota emas gitu, terus tapi matanya merah gitu, terus melihat, terus saya bilang gini, saya nggak takut sama kamu, saya takutnya sama Allah. Terus tiba-tiba hilang, ngoten Gus. Terus pertanyaannya, kenapa kok saya melihat nggak takut, maksudnya biasa. Terus yang kedua, sebenarnya itu siapa? Ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering kami pesankan kepada seluruh para pelaku kholwat, khususnya ketika saat kholwat di tempat di mana jenengan itu tidak repot urusan dunia. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menurut akal itu enggak bisa diterima. Contoh tadi, bertemu seorang laki-laki bermata merah atau hal-hal yang lainnya yang tidak pernah jenengan ketahui. Saya sering berpesan, janganlah kau takut. Apapun yang Allah hadapkan di dalam alam kasyafah, sesungguhnya mereka itu yang menggerakkan juga Allah. Mereka sama dengan kita, tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun untuk memberikan bahaya kepada kita atau memberikan manfaat kepada kita, nggak bisa. Mengapa demikian? Biar perjalanan jenengan kali kula niki ketika saat suluk nuju wusul itu tidak terhenti. Tidak terhenti. Memang ketika jenengan itu sudah memandang semua itu karena Allah, saat itu
maka makhluk itu pasti Allah hilangkan. Berarti jenengan telah melewati ujian dari Allah seperti itu. I'lamu, ngertiyo sira kabeh, ketahuilah annama amwalukum wa auladukum fitnah. Apapun yang Allah hadapkan di dunia kasunyatan ini terkait anak, terkait harta benda, Allah hadapkan hanya semata-mata untuk sebagai ujian. Artinya hati jenengan bersahadat, bersaksi terhadap yang rahasia di balik itu semuanya, atau bersaksi melihat makhluknya. Itu jawabannya ada dua pada seluruh diri umat manusia. Ahli hijab semua mengatakan dan memandang dan bersaksi beriman makhluk, tapi ahli syuhud Allah. Makanya mengapa ketika kita diperintahkan untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, nggak boleh berhenti. Artinya jikalau kita secara zahir memandang makhluk, jangan berhenti. Ainul basirah Anda, mata hati Anda, pandanglah di balik makhluk itu sebetulnya siapa. Minan nas syai'un khafiyun, finnasi syai'un khafiyun. Ternyata wahuwa wujudullah, ternyata di belakang layar semua itu adalah wujudnya Allah. Ahli suhud hatinya bersaksinya di situ. Biar nopo sampean mboten angsal melepaskan dzikir sirul asrar, supaya jenengan iki gak terus digoda dengan makhluk-makhluk itu. Jadi ketika saat jenengan sudah meletakkan fungsi dzikir sirul asrar, saat itu juga Allah hilangkan, ya tak? Berarti lulus. Pak Bu, wong seneng iku ati seneng lan susah kadang-kadang faktor ndugi anak iso uga, nggih. Faktor ndugi bondo iso uga. Jenengan susah mergae gak nggo dhuwit ya iso uga. Jenengan saweneng dhuwite akeh ya iso uga, bisa jadi. Ikilah karakter kita yang masih di TK. Inilah karakter tabiat ruhaniyah kita yang masih ada di hukum am. Tapi tidak ada hukum khos. Tidak. Hukum khos itu susah dan tidaknya hati tergantung bertemu Allah atau tidak bertemu Allah, hanya itu. Oke, Bapak Ibu, oleh karena memang waktu kita terbatas, ya nanti kalau sudah kitab akhir itu sudah selesai, pingin ngantos 2 jam 3 jam nggih mboten napa-napa nggih. Nah niki oleh karena kami juga ada tugas yang lebih utama, dan ini nanti juga untuk panjenengan kami membatasi baik jadwal ngaji maupun waktu durasi ngaji kula batasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan mulai awal sampai akhir apa yang Allah berikan ilmu ini tadi estu menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kesadaran umat manusia atau diri kita yang asalnya tertutup Allah buka, dan terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.